Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan suatu materi yaitu mengenai beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di mana beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam sebuah uraian materi kita harus melihat apakah ada suatu kebebasan orang untuk menganut agamanya tersebut. Nah, di sini dijelaskan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menganut salah satu agama. Amandemen Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa yang pertama, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi jelas ya. Di sini udah jelas ada sebuah penjaminan dari negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa sih agama itu sangat penting bagi kita? Nah, setiap ajaran agama selalu mengajak umatnya untuk selalu bertakwa kepada siapa? Pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kata takwa itu berasal dari bahasa apa sih? Nah, di sini kata takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti bahwa hati-hati, takut atau rasa malu. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Menurut istilah ketakwaan, nah di sini menurut istilah ketakwaan itu merujuk kepada merujuk kepada arti apa di sini? Yaitu melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Perintah Tuhan itu yang menyangkut semua hal atau perbuatan yang baik, yang bermanfaat dan menyejahterakan atau membahagiakan orang lain. Seperti apa? Mengajak sembahyang, puasa, berzakat, menjalin silaturahmi atau tali persaudaraan, bekerja untuk mencari rezeki yang halal dan rajin belajar. Sedangkan larangan Tuhan menyangkut apa? Berbagai hal perbuatan yang diharamkan. Apa saja hal yang tidak baik itu? Seperti membunuh, minuman keras, berzina, berkelahi, berbohong, dan menyakiti orang lain. Nah, itu jelas. Itu hal yang dilarang oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang takwa. Nah, di sini jelas ya, orang-orang yang takwa atau orang-orang yang bertakwa menduduki derajat yang tinggi di sisi Tuhan. Berarti seseorang yang dapat mencapai derajat ketakwaan apabila memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama dari aspek apa? Dari aspek akidah atau sebuah keimanan. Dari mulai ranahnya itu apa? Ruang lingkupnya yaitu pikiran, dari pikiran hanya menuju ke arah yang baik saja, ya. Itu adalah keimanan. Hanya mengingat, hanya patuh terhadap Tuhannya. Yang kedua, ucapan. Ucapannya yang baik. Tidak pernah mengucapkan bahasa-bahasa yang kurang tidak baik. Yang ketiga, di ranahnya itu ada sebuah perilaku. Perilaku itu menyangkut perbuatan yang sehari-hari dilakukan. Berarti di dalam sebuah perbuatan, salah satunya kita tolong menolong, itu adalah perilaku, termasuk ke dalam aspek akidah. Selanjutnya yang ketiga itu setelah kita mengetahui, yang kedua ada namanya aspek ibadah. Nah, setelah kita mengetahui aspek akidah atau keimanan, itu ada yang kedua aspek ibadah. Di mana aspek ibadah itu melaksanakan ritual. Itu ritual itu salah satunya ya. Laksanakan ritual
seperti sembahyang dan peribadatan Tuhan lainnya. Nah, itu yang menyangkut aspek ibadah. Nah, yang ketiga ada namanya aspek akhlak. Perbuatan baik kepada orang tua dengan cara apa? Mendoakan. Ini aspek akhlak yang disebut ya. Jadi bertutur kata yang sopan. Nah, ini. Terus yang kedua silaturahmi atau menjalin tali persaudaraan dengan orang lain. Ini menyangkut aspek akhlak. C. Menyantuni fakir miskin, yatim piatu, membantu orang yang memerlukan pertolongan. D. Bersikap hormat kepada guru yang telah berjasa memberikan ilmu. Nah, itu termasuk aspek akhlak. Jadi ada sebuah sikap, ya kan, sikap yang ditunjukkan kepada guru atau orang yang sudah memberikan ilmu, sikap yang baik ya. Menguasai rasa amarah atau bahasa kita itu mengendalikan amarah atau emosi, seperti agresif, mencelakakan orang lain, berkelahi dan sebagainya. Bersyukur yaitu melakukan suatu amal baik atas perintah Tuhan sebagai rasa terima kasih terhadap Tuhan atas rahmat yang diterimanya. Berarti di sini ada sebuah rasa syukur itu diwujudkan melalui amal perbuatan yang baik dengan seperti kita selalu mengucapkan kata apa? Alhamdulillah. Itu salah satunya adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan atau memuji Tuhan. Dia bersabar. Nah, di sini bersabar, sikap teguh hati dalam menghadapi musibah. Nah, ini teguh di sini, kita sabar di sini sesuatu yang tidak diinginkan kan, atau tidak yang disenangi adanya. Dan selalu bagaimana sih kita untuk menghadapinya, cara atau cara mengatasi musibah tersebut. Salah satunya kecelakaan, sakit, kecelakaan, ditinggal oleh orang yang dicintai, nah itu tidak lulus ujian, kesulitan mencari kerja dan sebagainya. Nah, itu kita harus bersabar menghadapi tersebut. Menyesali dosa. Nah, menyesali dosa yaitu perasaan gelisah, tidak nyaman, merasa takut, dan bahkan bisa murka terhadap Tuhan. Nah, ini maka di sini bagaimana cara melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, yaitu murka. Itu kan tidak boleh ya. Nah, yang selanjutnya jujur, tidak suka berbohong. Makanya kalau berbicara kita harus jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengingkari janji, melaksanakan amanat. Terus menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang atau diharamkan Allah. Nah, ini salah satunya kita harus bisa ya menjauhkan diri kita dari salah satunya judi, mabuk-mabukan. Terus kita juga harus selalu menjaga kebersihan, karena udah jelas ya ada suatu penjelasan di mana kebersihan itu adalah itu sebagian dari iman. Nah, oleh karena itu kita harus bisa untuk memelihara kebersihan tersebut. Bahkan dikatakan kalau kita bisa menjaga kebersihan itu dalam suatu penjelasan tersebut itu adalah suatu sebagian dari iman. Nah, yang terakhir memiliki motivasi yang tinggi untuk apa? Belajar mencari ilmu. Ini kalau dari aspek akhlak. Selanjutnya, kita ringkas. Jadi kita dari materi yang kita paparkan ini, jadi jelas dari segi perbuatan, dari segi pemikiran kita harus menunjukkan sikap yang baik.